berupa bencana. Apa? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan penduduk negeri Sodom terbalik. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan posisi yang atas menjadi terbalik ke bawah. Itu dalilnya. Di dai yang profesional itu ngajak umat ad'u ilallah, menyeru ke jalan Allah. Ini kalau kelompoknya nggak benar, ini bisa pecah. Jadi kalau berdakwah kepada ad'u ilallah, mengajak umat manusia kepada muslim yang benar. Karena sebelum kata-kata harokah, kata-kata salafi, kata-kata Muhammadiyah, kata-kata irsyad, kata-kata persis yang ormas Islam, itu nggak ada dalam Quran. Yang ada itu yang Allah dulukan, utamakan adalah kalimat muslimun atau muslimin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam muslim. Tidak disebut wala tamutunna illa wa antum al-irsyad, Muhammadiyah, Persis, NU, Salafi, Harokah, muslim. Bahkan dakwah Nabi menulis kepada surat-surat kepada raja-raja Yahudi Nasrani begitu juga. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhiduna ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Apalagi dakwah Nabi Ibrahim dan Yakub kepada anak-anaknya, bahwa sobiya Ibrahim bani wa Yakub ya baniya inna wastafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslim. Ini isim alam dari Allah langsung, tidak bisa dirubah-rubah. Mengapa Allah ngomong begitu? Biar umat Islam itu bersatu. Nah, saya menyimak dikit ya biar jelas persoalannya. Jadi paku bumi yang pertama adalah keberadaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak ada, gantinya adalah para ulama sebagai paku bumi di Indonesia. Tapi ulama ditangkapin sama rejim, kan kacau. Itu kan berarti mengundang murka Allah, mengundang azab Allah lambat laun, pasti itu. Dia namanya sekuler susah, namanya komunis susah, nggak paham Quran dia. Harus ini yang dia. Itu pewaris Nabi, ulama yang benar tentunya, bukan ulama masuk. Aku bumi Pak. Ini juga PTDI adanya Al-Aqobah, adanya Al-Iqwam. Itu juga bagian dari paku bumi, minimal di Tanjung Priok. Kalau pengajian bubar, hilang paku bumi PTDI. Ya, jangan sampai hilang. Walaupun 4 mata kasar harus jalan kasarnya. Karena kata Allah apa? Wa'bud rabbuka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kamu kepada Allah Rabb kalian sampai ajal menjemputmu. Jadi kalau kita tanya kapan kita berhenti ibadah, berhenti ngaji, berhenti sholat, ketika kita mati. Dalilnya apa? Surat 15 Al-Hijr ayat 99. Ini aku bumi. Tapi jangan asobia dakwahnya. Kesukuan, kebangsaan, kelompok, jangan. Ada ilallah. Yusuf 108 ayatnya. Itu baru dai yang benar. Terus yang kedua, di situ disebutkan surat 833, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan kami pun yang Muhammad tidak akan pernah mengazab mereka
Orang-orang kafir Quraisy selama mereka itu apa? Yastaghfirun, mohon ampun, istighfar, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuha. At-Tahm ayat 8. Nabi Nuh alaihissalam yang dijuluki sebagai Abdan Syakuro, hamba yang paling bersyukur. Julukan itu hanya diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam berdasarkan surat 17 Al-Isra ayat 3. Beliau berdakwah kepada umatnya negeri Iram. Penduduk negeri Iram itu kurang lebih 1050 tahun. Paling panjang dia dakwah. Dapat umat nggak sampai 100. Dakwahnya nggak tanggung-tanggung. Pagi, siang, sore, malam. Tapi anehnya ini penduduk negeri Iram, ketika Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya, suruh tinggalkan sesembahan Suwa, Yagus, Yakub, Nasr, 5 berhala yang ada di zaman Nabi Nuh. Kemudian suruh istighfar. Mereka apa? Selalu menutupi 2 telinga dengan bajunya begini Pak. Kalau baju gini-gini nih tuh, itu cuma bajunya, telinganya. Kalau Nabi Nuh ngomong masalah agama gitu, suruh insaf, tobat, istighfar, hilangkan sesembahan berhala, Allah yang kau sembah. Itu tepat telinganya. Kalau lihat surat 71 itu, baca surat khusus ayat 1 sampai 28 ayat. Nah, di sini ada kalimat istighfar. Nabi Nuh alaihissalam di dalam dakwahnya itu pernah mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh berkata pada kaumnya negeri Iram penduduknya, hendaklah kamu mohon ampun pada Rabb kalian, Rabb kamu. Innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau ada yang ingin ampun, Allah ampuni. Dengan kamu istighfar ampun kepada Allah, apa janji Nabi Nuh pada kaumnya? Yursilis sama alaikum midroro. Allah akan turunkan barokah, hujan yang lebat, yang penuh barokah. Air hujan itu Pak, itu subur. Tapi bukan air hujan dalam arti bencana banjir ya. Air lebat, hujan yang membawa berkah. Yang bumi mati, kering, jadi hidup. Tumbuh-tumbuhan, numbuh pepohonan, buah-buah karena hujan. Kekeringan juga dengan hujan subur, sawah ladang, yang kesusahan air juga jadi mudah, petani dan sebagainya. Nah sampai di situ Pak. Wa yumditkum bi amwal wa banin. Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak. Disinilah filosofi orang tua kita dulu, banyak anak, banyak rezeki. Faktornya apa faktornya? Istighfar. Bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, kakek neneknya istighfar. Insya Allah apa? Banyak anak, banyak rezeki. Tapi kalau nggak istighfar, banyak anak, banyak masalah, banyak keributan, banyak persoalan. Coba buktikan. Nggak sampai di situ. Wa yaj'al lakum jannat. Allah akan membuat kalian itu dengan hujan tadi, banyak harta, banyak anak, dan kebun-kebun yang indah. Wa yaj'al lakum anhara, dan sungai-sungai air yang mengalir jernih. Memang kalau surga itu digambarkan dengan memang pohon ya, dengan air mengalir. Memang enak, apa buat taman, dibuat taman indah, mata seger melihatnya. Kalau orang kaya yang ngerti, dia nggak besar, pasti kalau duit banyak dia bikin lahan buat taman,
sekian meter lah itu, biar enak. Tahu lah, main batuk nih. Rokok. Berhenti ngerokok. Ganti rokoknya refill. Langsung. Langsung kan lebih batuk. Rokok. Nah ini Pak. Baik. Nabi Muhammad Pak dalam sehari istighfar berapa kali? 70. 100. Tapi yang ini 100. Ada yang 10, ada yang 100 Audi. Tapi yang saya 100 kali. Itu yang dimaksud, dijamin masuk surga. Nah kita umatnya kadang-kadang yang nggak dijamin surga malas. Nah ini. Jadi istighfar membawa berkah, membawa rezeki banyak. Jadi yang pertama di Indonesia ini masih ada Pak Bumi. enggak tadi ulama ya mengganti para nabi sebagai pewaris nabi yang berdakwah. Kemudian yang kedua banyak orang-orang yang istighfar pagi dan petang. Yang ketiganya ada di surat 11 ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana rabbuka, dan sekali-kali Rabbmu Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala liyuhlikal qura bizulmin, tidak akan pernah melulantahkan, menghancurkan satu kota atau satu negeri ya dengan bizulmin, dengan dahsyat, dengan signifikan, wa ahluha, selama penduduknya itu muslihun, orang-orang yang yang soleh. Makanya Pak Nabi Ibrahim ketika ingin punya anak, karena lama nggak punya anak, sudah usia tua, dia berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim yang populer ketika ingin punya anak? Kalau lihat surat 37 As-Saffat ayat 100, Robbi habli minas solihin, ya Allah berikan kepada kami anak yang soleh. Allah jawab fabasyarnahu bi gulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim anak yang penyabar, yang soleh, yaitu Nabi Ismail. Ayat 100 terus 102 ngimpi Ibrahim pas udah gede bisa diajak dialog, ngimpi menyembelih, minta pendapat, silakan kalau itu memang perintah Allah. Tuh, ya kan? Terus 103, 4 ditukar dengan kesabarannya, diuji, berhasil, diganti dengan kibas, terus sampai 109. Allah memberikan apa luar biasa sejarah kepada keluarga Ibrahim dan keturunannya. Salam sejahtera. Itu kisah kurban ya, penyembelihan hewan di ayat itu. Di samping inna a'tayna al-kautsar dengan surat Al-Hajj ayat 37. Bukan darah dan daging hewan yang sampai kepada kata Allah, tapi takwa. Ayat 37 Al-Hajj. Baik, kita teruskan. Jadi rupanya Indonesia masih berdiri tegak walaupun berbagai macam gempa, karena masih ada 3 ini. Tetap musibah ada, tapi nggak sampai lulu lantah. Negeri Indonesia masih ada, nggak sampai rata dengan tanah kayak negeri Sodom. Nah itu tadi Pak, ulama mengajak dan umat respon. Gitu. Yang kedua istighfar, mohon ampun. Yang ketiga orang-orang yang soleh. Mungkin Nabi Ibrahim ngerti orang soleh ternyata ya itu tadi Islam menamakan sebagai paku bumi. Nah itu. Makanya tapi ini 3 ini nggak akan berfungsi tatkala memang kalau sudah waktunya kiamat nggak berfungsi, terhancur.
Yang berlaku apa tadi? Idza zulzilatil ardu zilzalaha dan seterusnya. Itu yang berlaku. Kalau goncangan Allah hancurkan gunung seperti yang berterbangan, seperti kapas dan sebagainya. Manusia seperti apa coba? Ya debunya debu. Manusia itu juga debu Pak, alam semesta. Debunya debu alam semesta itu manusia. Nggak ada apa-apa. Masa menantang Allah? Kan banyak hari ini yang menghina Allah, menantang Allah. Biar Tuhan gua aja matematika kan gitu. Soalnya mau cewek itu. Terus kan gak pengen ngerti kan kabarnya. Pasti Allah aja susah Allah aja kalau dengan tobat. Yang ngomong ngawur. Ya gitulah manusia Pak ya. Sombong banget ya. Padahal yang paling sombong Fir'aun. Fir'aun sadar. Tapi kesadarannya tobatnya nggak diterima Allah karena terlambat. Napas dari kerongkongan nggak ada diterima. Hamba bahagia. Jadi sehebat apapun manusia membuat bangunan dengan fondasi yang hebat. Ini sebagai ilustrasi nih, ya. Misalkan Pak Abbas ini orang dia have, orang cukup ekonomi, duitnya unlimited, tanpa batas. Dia bikin 2 bangunan, yang satu dengan biaya enggak 100 juta. 100 juta. Yang satu dengan biaya 1 triliun. Jauh dong antara 100 juta dan 1 triliun. Itu apa ini? Selesai, dua-duanya jadi. Terus yang 1 triliun Pak Udin gunakan buat sewa. Terserah mau apa, buat pesta syek boleh, pesta minuman keras boleh, pesta judi boleh. Ini contoh misalkan nih, contoh kita bisa fondasi itu dengan bangun 1 triliun, ya kan? Nih ada arsitek nih, wah nggak bisa bayangkan nih. Ada rumah orang kaya yang bangun 1 triliun ada hari ini? Ada. Siapa? Ayo miliaran yang tahu. Bener Pak Udin. Raja Salman. Itu yang nyanyi dan itu apa yang mampus? Penyanyi 1 triliun bangunannya. Iya, 2 triliun malah. Penyanyi artis. Soimah. Nah, Soimah ya. Jangan dibodoh aja dia nggak tahu. Ya, oke. Ya. Buat maksiat Pak. Kalau kokoh hebat. Tapi yang 100 miliar 100 juta Pak Udin gunakan untuk tadi pengajian, tarbiyah, pendidikan. Kira-kira ketika terjadi gempa mana yang hancur? Triliun lah. Jelas itu telah. Dan pakai akal kita buktikan. Kemarin di Lumajang gunung meletus kan? Ya. Itu rumah Ustadz selamat. Yang lain saya lihat pada tertimbun pasir Pak. Terkena apa semua? 1. Gunung Galunggung, Tasik. Itu rumah Ustadz juga dilewatin lahar doang yang lain habis. Tsunami Aceh, Masjid Baitur Rahman, malah buat penghuni masyarakat Aceh selama yang lain habis bawa air. Di mana? IAIN, SPJT mana? Lebak Bulus, ya kan? Selamat masjid, jangan hancur. Itu bukti empiris Pak, harus pakai dalil. Nggak jaminan beberapa triliun untuk pakar apa pondasinya. Kalau buat maksiat yang 100 juta buat taat kepada Allah, ini akan selamat. Nggak percaya, buktiin aja. Percaya pasti. Banyak. Aku yakin ini. Yakin ya? Yakin tak? Terbukti karena udah empiris ya, nggak perlu nyata.
Makanya ya semoga kita tetap istiqomah menjadi Amin. paku Amin. bumi yang ada di PTDI Perguruan Tinggi Dakwah Islamiyah. Dengan ada paku bumi di PTDI Pak, insya Allah kelilingnya diberkahi. Gitu. Bicara stasiun pela-pela ya. Nah ini Pak. Mau kita bertanya lagi Pak, bertanya lagi ya. Ini kalau bahasa Binyamin S ya aktor Betawi kawakan ya. Biang keladi dari cikal bakal hancurnya satu negeri itu siapa Pak? Biang kerok. Di Quran ada itu. Kalau lihat surat 17 Al-Isra ayat 16, biang keladinya adalah para pejabat yang hidup mewah, yang berbuat kefasikan, kedurhakaan kepada Allah. Wa idza aradna an nuhlika qaryah amanna mutrafiha, dan apabila kami hendak menghancurkan satu negeri sehancur-hancurnya, kami suruh dulu kepada para pejabat yang hidup mewah untuk taat kepada undang-undangku, hukumku, konstitusiku dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Tapi apa? Fafasaku fiha, mereka telah berbuat kefasikan, kedurhakaan, kezaliman, kemaksiatan, dosa dan sebagainya. Fahaqqa 'alaihal qaulu fadamarnaha tadmiro, maka sudah sepantasnya berlaku ketentuanku, statementku, suratullahku, apa? Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi biang keladinya para pejabat pemimpin yang hidup mewah, yang berbuat maksiat, yang itu pakai hukum Allah. Iya, tuh dalilnya. Saya pakai Quran Pak. Ya Pak Yogi ya. Nanti sudah saya baca Pak Yogi. Memanggut tuh. Kok bukan rakyat kecil? Kalau rakyat kecil Pak nggak seberapa bahayanya, karena nggak punya fasilitas. Itu nggak bahaya. Kalau sudah orang hidup mewah dengan fasilitas berbuat jahat, kejahatan sudah kerusakan luar biasa. Makanya kalau saya lihat dohal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydina, setelah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia, itu sekalian yang utamakan itu ya orang-orang pejabat tadi. Eksploitasi kan sumber daya alam, tanpa keseimbangan alam, hancur. Saya dapat kiriman WA video sekian hektar tanah di Kalimantan gundul karena mau dibuat infrastruktur. Hutan-hutan gundul Pak, banyak. Itu betul udah ribuan hektar. Karena kan merasa punya dia, dijual oleh sebuah negatif Pak. Saya mengatakan kita jangan suka membanggakan infrastruktur ya yang dibangun oleh pemimpin hari ini di negeri kita Pak. Bukan hanya karena ngutang juga, bukan. Itu juga pengaruh juga ya. Tanpa apa? Tanpa mengimbangi pembangunan mental dan spiritual. Ketika kita hanya membangun fisik, infrastruktur tanpa dibarengi dengan pembangunan mental dan spiritual, hancur bangunan tersebut. Nah, saya buktikan akan berlaku umat Nabi siapa? Hud kaum Ad. Allah menghancurkan gunung-gunung yang dibuat infrastruktur oleh kaum Ad, kaum Nabi Hud. Allah membutuhkan sekalipun bisa, tapi sengaja Allah akan siksa dengan angin dingin yang sangat kencang selama 7 malam 8 hari terus menerus, nggak berhenti itu angin puyuh. Nggak berhenti Pak, selama 7 malam 8 hari berturut-turut angin puyuh.
dingin, kencang, Ya. baru habis. Dan hancurnya itu infrastruktur gunung yang dijebol oleh kaum Ad seperti daun-daun kering yang lapu. Baca surat 69. Coba Ustaz Faris, surat 69. Bolehlah dari ayat 1 sampai ayat 8. Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kadzabat Thamud wa 'adun bil-qari'ah fa amma Thamud fa uhliku bil-taghiyah wa amma 'adu fa uhliku bi-rihin sarsarin 'atiyah سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا Sampai ayat 8. 8 aja. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Sedang kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Seperti bahan pohon kurma yang telah kosong lapuk, kering, hancur. Dan umat kaum Nabi Hud, kaum Ad ini posturnya Pak besar-besar, Ya. tinggi-tinggi, kuat-kuat. Kaum Ad, angin dia hancur, angin dingin yang sangat kencang. Kalau Bapak lagi makan asik di pinggir jalan, katakan McDonald apa namanya, tiba-tiba lagi makan ada angin puyuh, setelah hujan angin puyuh kencang, tiba-tiba banyak yang pada tumbang, pohon, benteng, wah ngeri. Jadi kalau alam yang sudah bicara Pak, udah, mau angin, mau air, mau api, mau kemana manusia berlindung? Apa disombongkan? Ada kekuatan manusia. Nanti alam ini yang Allah bicarakan. Kalau kita udah gak bisa melawan mereka, alam Pak, sejarah akan terulang kembali. Nah ini, jadi ternyata orang-orang zolim, orang-orang jahat, orang-orang kafir dan sejenisnya ya, segerombolannya itu hutang-hutang jasa kepada 3 paku bumi ini, kepada para ulama, kepada orang-orang yang banyak istighfar pagi petang, dan kepada orang-orang yang soleh. Hutang budi, hutang jasa Pak. Kalau mereka cerdas, punya otak gitu. Lagi kabar udah hancur Indonesia Pak. Nah barangkali sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya serahkan kepada Pak Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah pengajian taklim kita pada kesempatan malam hari ini
insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kesan atau tambahan ilmu bagi kita semua, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapati pada kesempatan malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada penghujung taklim kita akhiri taklim kita dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta